Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang indah hari ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita. Ya, ada sebuah keluarga namanya Pak Farhan. Ya, Pak Farhan punya seorang anak namanya Ali. Ya, suatu waktu mereka sedang pergi dan tanpa disadari ada pencuri yang masuk ke rumah mereka dan mencuri barang-barang yang berharga. Dan salah satu yang berharga itu adalah jam tangan atau arloji warisan kakek, yaitu ayah dari Pak Farhan. Ya, jam itu spesial ya, limited edition katanya ya. Kalau spesial jarang-jarang yang punya ya. Mau gimana lagi ya, barangnya sudah hilang, ya sudahlah, direlakan walaupun Pak Farhan sedih hatinya karena itu warisan dari ayahnya ya. Suatu kali Bapak Farhan dan Ali jalan-jalan ke pusat kota dan mereka memasuki sebuah toko barang antik ya. Setelah lihat sana, lihat sini, Pak Farhan langsung mengenali, ini jam tangan ayah saya yang dicuri waktu itu. Ya. Lalu pemilik tokonya bilang, ini saya sudah beli dari orang lain, jadi bukan jam tangan Bapak. Kalau Bapak ingin memilikinya kembali, ya Bapak harus beli dari saya. Wah, sebenarnya Pak Farhan kecewa juga ya. Itu jam-jam saya, punya saya, tapi sudah dibeli orang lain yang karena pencurinya menjual ke orang lain dan orang tersebut tidak tahu ya kalau yang penjual itu pencuri ya. Ya mau gimana lagi ya, pengen balik lagi barangnya, ya mau nggak mau Pak Farhan membeli arloji peninggalan ayahnya itu. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak ya. Kita itu manusia berdosa ya, di Roma 3 ya, Roma 3 ayat 23 ya disebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Ada embel-embelnya 24 ya, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus ya. Kita yang tadinya milik Allah ya, ciptaan Allah, tapi karena tadi apa? Berbuat dosa ya, manusia berbuat dosa dan dosa itu menjadi penghalang kita menjadi milik Allah ya, karena Allah itu maha kudus, maha suci. Allah tidak bisa bercampur dengan dosa. Nah, tapi gimana? Manusia ini kalau nggak diselamatkan, mati semua nanti masuk neraka. Allah mengutus anaknya satu-satunya ya, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ya. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib ya. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal ya. Dosa-dosa kita diampuni
bila kita percaya padanya. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Ibu bacakan. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita itu ditebus dengan apa tadi? Darah yang mahal. Ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah ditebus ya? Tuhan Yesus sudah membayar ya dengan darahnya yang mahal sehingga kita diampuni dan menjadi miliknya. Jika kalian saat ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan ya hari ini, jangan ditunda-tunda supaya kalian menjadi milik Tuhan Yesus. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus boleh mengikuti doa ini ya. Anak-anak boleh ikuti ya. Mari kita belajar ya, mengabarkan Injil juga nanti ke teman-teman yang lain, ngajakin kamu mau percaya Tuhan Yesus, doanya seperti ini. Oke anak-anak, ini doanya ya. Yuk, siapa yang mau boleh mengikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya orang berdosa. Saat ini Tuhan, saya mau menerima Engkau, saya mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Dengan begitu Tuhan, Engkau hadir, Roh Kudus tolong hamba supaya hamba makin hari makin menjadi mengenal-Mu dan makin bertambah-tambah iman kami, percaya kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, itu contoh doanya ya. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Ingat, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak ya. Boleh diceritakan ke teman-teman ya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalian bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di kayu salib melalui Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong kami untuk menghargai darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus kami dengan hidup yang benar dan memuliakan nama-Mu, supaya makin hari banyak orang makin percaya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.